Semaha sahabat walaga renungan harian keluarga Gemis. Hari ini bacaan kita dari kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 7. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih atas semua kebaikan dan cinta-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan kembali merenungkan bagian Alkitab. Kiranya Tuhan menolong kami dan mengarahkan kami kepada maksud-Mu yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai 7 saya akan baca untuk kita sekalian. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang di daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara sahabat tualaga yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita hari ini adalah hidup adalah anugerah, berilah yang terbaik untuk Tuhan. Secara umum, pasal 12 kitab Ulangan ini memaparkan beberapa ketetapan tentang cara hidup bersama Allah. Ketetapan ini diurai secara rinci. Tujuannya supaya umat menampakkan jati diri mereka sebagai umat pilihan, umat yang menjalani hidup mereka hanya berfokus pada Allah, sang sumber hidup sejati. Dari ayat 1 sampai 7 yang kita baca ini, ada dua hal yang ditekankan. Pertama, ayat 1 sampai 4, di sana ada perintah untuk menghapus segala bentuk berhala serta larangan menduakan Tuhan, tempat-tempat penyembahan, kelengkapan ritual, dan objek penyembahan. Entah itu gunung, bukit-bukit, pohon-pohon besar, tugu, batu-batu, patung-patung, tiang-tiang berhala, semua harus dihancurkan. Dan semua wilayah yang mereka diami harus steril dari bentuk penyembahan berhala. Dari pokok pikiran pertama ini, memang sungguh beralasan kenapa Tuhan Allah mengingatkan untuk harus ada penghapusan segala bentuk-bentuk berhala. Sebab kalau kita lihat dalam 10 hukum Taurat yang sudah pernah disampaikan Tuhan Allah kepada umat, di sana Allah menekankan bahwa Ia adalah Allah yang pencemburu. Allah tidak ingin ada Allah lain selain Dia. Pengalaman selama ini dari ketetapan hukum Taurat itu, umat Israel justru sering jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Israel dengan mudah melupakan Tuhan saat dalam himpitan kesulitan dan merasa bahwa Allah lambat untuk bertindak dalam hidup mereka. Mereka tidak segan-segan memberhalakan benda-benda buatan tangan mereka. Kita mungkin ingat cerita dalam kitab Keluaran ketika Musa marah karena umat menyuruh Harun membuat patung, lalu mereka menyembahnya. Dalam perjumpaan dengan keyakinan baru seperti dewa Baal, Israel pun dengan gampang membelakangi Tuhan dan menjadi pengikut Baal. Pengalaman-pengalaman itu menjadi latar belakang kenapa ada perintah untuk menghancurkan semua tempat berhala yang mereka jumpai. Dengan perintah ini sebetulnya Tuhan mau menggiring umat Tuhan untuk kembali mengingat bahwa setiap perjalanan hidup mereka
adalah dalam kuasa pemeliharaan Tuhan. Maka yang layak disembah hanya Dia, Tuhan Allah semesta alam. Tidak boleh ada Allah lain selain Dia. Benda apapun, dewa manapun, tidak boleh menjadi pusat penyembahan umat Israel sebagai umat pilihannya. Pusat penyembahan hanya Tuhan Allah, sebab dari Dialah ada pemeliharaan sempurna. Dia adalah Allah, sumber segala berkat. Dia adalah sumber kuasa sejati. Semua yang ada di kolong langit ini ada di bawah kuasanya. Yang kedua, perintah untuk bersekutu dengan Allah serta memberikan tanda syukur berupa korban bakaran dan sembelihan, persembahan persepuluhan, persembahan khusus, korban atas nazar kepada Allah, serta pemberian lain yang berkenan kepada Allah. Itu yang boleh kita lihat ayat 5 sampai dengan ayat 7. Perintah kedua ini sesungguhnya menegaskan tentang larangan untuk tidak boleh menduakan Tuhan, sekaligus mengarahkan umat dengan ketetapan hidup yang berkenan kepada Allah, yakni memberi hidup dan mempersembahkannya kepada Allah. Hidup yang diberi kepada Allah termasuk di dalamnya mempersembahkan semua hal yang umat miliki sebagai tanda ketaatan dan rasa syukur karena pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Pemberian korban kepada Allah adalah bentuk respon iman karena Allah lebih dahulu memelihara dan menyertai kehidupan umat. Kesetiaan Allah memelihara dan melindungi umatnya tidak pernah diperhitungkannya. Maka pemberian korban kepada Tuhan sesungguhnya harus disampaikan dengan tidak berhitung-hitung dengan Allah. Sebab korban syukur yang diberikan umat kepada Allah tidak dapat membalas kebaikan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup umatnya. Umat mempersembahkan korban syukur berupa persembahan kepada Allah bukan karena Tuhan Allah membutuhkan semua jenis persembahan itu. Allah adalah Allah yang maha kaya. Semua yang ada di muka bumi ini adalah miliknya. Tetapi hal memberi dan berkorban bagi Tuhan di sini adalah sebagai bentuk wujud dari tanda terima kasih dan ungkapan syukur karena umat telah menerima kebaikan Tuhan lewat pemeliharaannya yang sempurna. Alkitab dalam bagian yang kita baca ini menyebutkan jenis persembahan yakni lembu, sapi, kambing domba. Binatang-binatang ini sebenarnya mewakili beberapa hal berharga yang dimiliki oleh umat. Binatang-binatang ini menjadi komoditi ekonomi yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup umat Israel. Dikandung maksud bahwa merespon semua kebaikan dan pemeliharaan Tuhan di sini, sesungguhnya umat mempersembahkan kepada Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga. Sebab hidup yang dijalani ini sangat berharga, oleh karena dijalani dalam penyertaan dan perlindungan Allah. Maka semua hal yang berharga yang umat miliki itulah yang dipersembahkan kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat Tualaga dimanapun berada, dari bagian Alkitab ini kita boleh menarik pelajaran iman bahwa kehidupan yang sementara kita miliki ini adalah karena Tuhan yang memberikannya. Perjalanan hidup kita dari tahun 2021 sampai dengan hari ini, bahkan kita boleh melewati satu bulan Januari, semua ada dalam penyertaannya. Tuhan sudah menolong, menyertai dan melindungi kehidupan orang percaya. Maka pada tempatnya lah jika perjalanan hidup di tahun 2022 ini kita jalani dengan terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, apalagi apa yang kita punya. Justru semua yang kita miliki itu menjadi bagian dari persembahan kita kepada Tuhan. Dalam kesulitan hidup apapun itu, kita dipanggil untuk terus menyandarkan pengharapan ini hanya kepada Dia, Tuhan semesta alam. Dia adalah penolong sempurna, dan ini sudah kita rasakan sejak tahun 2021, bahkan satu bulan pertama di tahun anugerah 2022 ini, bahkan pun sampai dengan hari ini. Hidup mengandalkan Tuhan adalah hidup yang selalu bersyukur dengan mempersembahkan semua yang terbaik bagi Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan nampak dari cara kita. Pertama, tidak berhitung dengan Tuhan, sebab pemberian itu adalah wujud dari jawaban kita atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Kedua, tidak memonopoli apa yang seharusnya menjadi milik Tuhan, bahwa semua hal yang berharga yang kita miliki sekarang ini adalah milik Tuhan, yang diberikan kepada kita sebagai bentuk kasih-Nya bagi kita, dan kini kita persembahkan untuk Dia. Oleh karena itu, Ibu Bapak Saudaraku, mari kita menjalani kehidupan di sepanjang tahun 2022 ini dengan terus mengandalkan Dia, serta menyadari penuh bahwa hidup ini adalah anugerah-Nya.
Maka selagi hidup masih terberi bagi kita, mari kita beri yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Arahkan terus kami kepada maksud-Mu yang benar. Mampukan kami untuk menjalani kehidupan di tahun 2022 ini dengan tuntunan hikmat-Mu, untuk terus mengakui bahwa hidup ini sesungguhnya adalah anugerah-Mu, dan karena itu perlu kami beri yang terbaik bagi Tuhan. Amin.